Aku pernah tanya ke bapakku, "Pak, kok nggak pernah marah sama ibu sih? Padahal sering banget ibu lupa naruh kunci. Nasi gosong, bahkan pernah tuh jemuran kehujanan semua." Bapakku cuma senyum sambil gelinting rokok. Marah itu kayak api. Kalau dikipasi makin gede. Tapi kalau diem, dia mati sendiri. Nah loh, sejak itu aku mikir, kenapa ya orang Jawa zaman dulu kalau marah kok nggak pernah teriak-teriak? Bahkan nadanya pelan, matanya aja yang tajam. Tapi kok ngeri juga. Di video ini aku mau ceritain alasan dalamnya. Nggak cuma soal budaya, tapi juga soal bagaimana orang Jawa menjaga cinta dalam diam. Coba bayangin gini, kita ini hidup bareng pasangan, satu rumah, tiap hari ketemu, gimana nggak ada konflik? Mustahil. Tapi kenapa rumah tangga zaman dulu bisa langgeng? Padahal nggak ada konseling, nggak ada psikolog, nggak ada content relationship kayak sekarang. Jawabannya, karena mereka paham, marah itu boleh, tapi cara menyampaikannya harus tetap beradab. Dan orang Jawa punya cara khusus, nggak dengan teriak, tapi lewat nada pelan, simbol, dan bahasa tubuh yang menusuk tapi halus. Aku yakin kamu pernah dengar kalimat ini. Loh, ngono wae kok yo ora iso toh. Kalau kamu dengar itu dari mertua di Jawa, itu lebih nyesek daripada dibentak. Aku masih ingat waktu masih kecil ya. Di rumah simbahku ada satu aturan tak tertulis. Kalau marah jangan lebih keras dari suara radio. Suatu hari simbahku nemuin ayam peliharaannya masuk ke dapur. Nggak teriak, nggak lempar sendok. Beliau cuma bilang, "Ya ayam kok masuk kene berarti pintune ono sing lali lutup." Langsung semua orang di rumah diam, nggak ada yang nyaut. Tapi semua tahu itu teguran halus yang bikin kita mikir 2 kali. Orang Jawa percaya teriakan hanya akan menyinggung harga diri. Sedangkan menjaga hubungan, terutama dalam rumah tangga, butuh rasa hormat. Dan kalau kita balik ke rumah tangga, bapak-bapak Jawa zaman dulu jarang sekali membentak istri. Kalau istri lagi bawel, ya biasanya cuma dijawab dengan, "Wes yo, awakmu nek ngono terus, aku turu wae." Padahal itu udah kalimat ultimatum, bukan menyerah tapi memilih diam sebagai bentuk kontrol emosi. Uniknya, perempuan Jawa pun begitu. Istriku sendiri yang masih ada darah Jawanya, kalau marah itu justru nambahin teh hangat buatku. Tapi pas aku minum, tehnya pahit banget. Katanya lupa kasih gula. Tapi aku tahu, itu cara dia bilang, aku kesel tapi masih sayang. Marah dalam budaya Jawa bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling bisa nahan diri. Karena mereka tahu, luka karena kata-kata itu lebih dalam dari luka karena benda. Jadi, kenapa orang Jawa nggak pernah teriak saat marah? Karena mereka percaya suara keras bisa didengar, tapi suara lembut bisa dirasakan. Dalam rumah tangga, apalagi di usia pernikahan 1-10 tahun, kita pasti diuji oleh hal-hal kecil. Sendal nggak rapi, anak rewel, istri bawel, istri lupa beli cabai, suami telat pulang. Tapi kalau semua masalah kecil diselesaikan dengan nada tinggi, rumah bisa jadi tempat paling tegang. Orang Jawa ngajarin, ngomong itu kayak menanam. Kalau ditanam dengan marah, buahnya pun pahit. Tapi kalau ditanam dengan kesabaran, pasti akan manis. Hari ini, ketika banyak pasangan muda lebih cepat emosi, lebih gampang debat karena chat nggak dibales atau status nggak di-like, mungkin sudah waktunya kita belajar lagi dari cara orang Jawa zaman dulu menyelesaikan masalah. Dengan diam, dengan simbol, dan dengan rasa. Karena rumah bukan tempat untuk adu suara, tapi tempat untuk saling mendengar, bahkan dari diam. Dan siapa tahu lewat video ini kamu bisa mulai mencoba satu kebiasaan. Kalau mau marah, jangan teriak, tapi bilang pelan. Ben lah, tinggal ngopi sik weh. Karena seringkali ngopi lebih menyelesaikan masalah daripada debat yang ujungnya nggak karuan. Jadi, sudahkah Anda marah yang tidak lebih kencang dari suara radio? Komen ya.